Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada siang menjelang sore, kan begitu Pak Cis, kita bisa berkoordinasi dalam kegiatan diseminasi untuk sesuai dengan undangan sebetulnya eh, kegiatan workshop ya. Diseminasi workshop kedua hibah program fasilitasi program studi untuk mendapatkan akreditasi internasional. Nah, barangkali mungkin kami coba bercerita dulu terkait dengan diseminasi ini sambil saya berbagi layar. Nah, oke. Nah, tahun 2023 ini Unuja itu mendapatkan hibah kira-kira begitu ya. Eh, Kemudian di pertengahan tahun mungkin ya dengan Pak Cus saya coba sempat berkoordinasi terkait dengan prodi-prodi manakah yang sudah menerapkan UBE. Ya, semua prodi sudah menerapkan UBE. Karena memang ketika ada penawaran dari kementerian, begitu ya, penawaran dari kementerian di bulan berapa itu, mungkin bulan 4 atau bulan 5, itu kita diminta untuk mengisi asesmen diri. Asesmen diri prodi-prodi yang sudah menerapkan kurikulum berbasis UBE. Nah, kemudian dari asesmen diri itu, maka di-plotting kira-kira prodi ini masuk di mana. Kalau prodi itu sudah menghubungi agensi terkait dengan akreditasi internasional, maka diberikan bantuan. Tapi bagi prodi yang tidak mendapatkan, belum menghubungi agensi, maka itu difasilitasi dengan adanya BIMTEK, Pak. Begitu. Nah, tahun ini Unuja sebetulnya dapat itu, dapat hibah begitulah kira-kira. Jadi dalam artian hibah fasilitasi ya. Nah, hibah fasilitasi untuk akreditasi internasional. Nah, di hibah ini saya jelaskan dulu mungkin tujuannya bagaimana PTS atau PTN yang mendapatkan hibah ini bisa mempersiapkan diri untuk persiapan akreditasi internasional. Nah, dan yang menjadi mitra atau menjadi fasilitator dalam hibah ini adalah ITS. Ya, kebetulan kemarin juga ketemu dengan materi yang Dr. Samsul itu ya juga beliau dari ITS dan menjadi salah satu materi juga sebetulnya di sana. Nah, sehingga di kegiatan BIMTEK itu, ini namanya BIMTEK, ada 7 kegiatan gitu ya. Ada 7 kegiatan, mulai dari workshop 1, 2. Saat ini sudah melaksanakan workshop 1 dan workshop 2. Nah, nanti sampai workshop 6. Nah, workshop 6. Nah, ini panduannya. Panduan untuk BIMTEK fasilitasi untuk persiapan akreditasi internasional. Nah, mungkin saya sedikit cerita di bagian awal, saya kira mungkin ini tidak perlu. Nah, barangkali yang di bagian ini Pak, kira-kira. Nah, di bagian tujuan ya. Ya, tujuannya itu memfasilitasi prodi untuk memperoleh akreditasi internasional. Yang kita daftarkan pada saat asesmen diri itu adalah teknik informatika waktu itu. Nah, teknik informatika sehingga terdata teknik informatika sebagai prodi dari Universitas Nurjadid yang akan mendapatkan BIMTEK begitu. Nah, dari 2 workshop itu yang mengikuti saya dengan Pak Ainul sebagai tim perumus kurikulum yang ditentukan oleh prodi. Biarpun mungkin pada pelatihan updating kurikulum Pak Kaprodi ya yang diundang ya Pak Cus ya, teman-teman Kaprodi kan yang diundang. Nah, tapi di masing-masing prodi itu ada tim kurikulum, tim perumus kurikulum, salah satunya Pak Ainul. Nah, kemudian tujuannya juga mengukur indikator utama dari masing-masing program studi itu ketercapaian. Nah, sasarannya prodi betulnya ya. Jadi mendorong prodi untuk mengajukan rekognisi internasional tadi dan rencana rekognisi yang telah diterima. Nanti luarannya apa saja? Luaran dari BIMTEK ini ya pertama dokumen strategi, ya, peta jalan prodi menuju rekognisi internasional. Nah, ini sudah muncul di luaran workshop kedua Pak. Jadi diminta luaran masing-masing workshop itu ada luarannya. Workshop pertama itu luarannya adalah dokumen kurikulum. Dokumen kurikulumnya
informatika. Kemarin dengan Pak Inul saya isikan CPL sama pemetaan CPL-nya sama CPMK-nya. Itu diminta, sudah dikirimkan. Kemudian workshop kedua itu luarannya adalah ini apa dokumen strategi peta jalan prodi menuju rekognisi internasional. Nah, jadi nanti mungkin diceritakan di luaran tadi kira-kira nanti periode keberapa kira-kira mau mengajukan. Selain ada dokumen strategi peta jalan, juga ada luarannya Pak dokumen penyusunan pelaksanaan UBE Pak. Makanya kami undang hari ini LPIP sebagai unit yang memang khusus dalam hal monitoring kemudian pengawasan terkait dengan kurikulum, kami undang supaya nanti mungkin juga bisa disinkronkan dengan beberapa kegiatan ini BIP barangkali ya. Nah, karena memang basisnya syarat rekognisi internasional itu kurikulum prodinya sudah harus berbasis OBE Pak. OBE. Nah, jadi harus berbasis OBE dan di OBE itu pun juga ada dua skema biasanya. Ada yang model proses, ada yang model produk. Kalau OBE yang Eropa itu dia berbasis proses. Jadi kalau semuanya agensinya atau berbasis di Eropa, misalkan ASIN, kemudian PIBA dan yang lainnya itu berbasis proses. Kalau yang berbasis di Amerika, misalkan ABET dan semacamnya itu berbasis produk. Makanya biasanya ketika melakukan proses akreditasi internasional, maka dasarnya kurikulum tadi. Ya, kurikulum, bentuk kurikulumnya, dan perangkat pembelajarannya yang sudah diimplementasikan. Minimal, kalau kemarin 2 tahun, Pak, diminta. 2 tahun sudah berjalan, begitu. Nah, jadi kalau praktek baik di ITS itu sampai mengukur antara CPL yang sudah ditetapkan dengan CPMK-nya begitu. Ini mendukung CPL berapa sehingga diukur berapa persen itu kemarin. Nah, selain dokumen penyusunan OBE, dokumen kelayakan juga Pak. Nah, dokumen kelayakan biasanya dalam bentuk SAR. SAR ini Self Assessment Report atau LED lah kira-kira. Jadi kalau di OB di AI itu akreditasi internasional namanya SAR atau LED sesuai dengan badan. Nah, kemudian implementasi pelaksanaan pengajuan akreditasi. Ya, berarti apa? Dokumen SAR dan LED-nya itu sudah disetujui lah kira-kira begitu. Nah, ini indikator ketercapaiannya Pak, Bapak Ibu. Misalkan karena juga mendukung IKU betulnya. Nah, kemarin kan beberapa hari lalu tanggal berapa Pak Jus kemarin? 14 ya Pak Jus ya terakhir itu ya. Nah, 14 itu. Nah, salah satunya indikator keberhasilannya adalah IKU 1 misalkan jumlah dokumen kurikulum untuk berbasis OBE. Nah, jadi kurikulum yang ada di prodi basisnya itu sudah terimplementasi di program ini, di BIMTEK ini barangkali minimal 25 sesuai dengan fasilitatornya. Kemudian kurikulum IKU 2 itu terkait dengan dokumen perangkat pembelajaran, Pak. Nah, nanti mungkin Pak Cus sudah update beberapa perangkat-perangkat pendukung pembelajaran OB misalkan RPS, RAE, kalau hari ini rencana asesmen evaluasi, ada RT, rencana tugas. Ada lagi portofolio Pak, kalau di TS itu yang memuat semua kegiatan dosen, satu dosen portofolio. Nah, sementara mungkin ini bisa kita pastikan di Unuja juga berjalan dengan baik. Kemudian juga jumlah SAR atau LED sesuai dengan template dari akreditasi internasional. Nah, ada kaitannya juga dengan SPMI, dokumen SPMI yang level universitas dan level prodi ya, sebagai dokumen advance dalam akreditasi internasional yang berbahasa Inggris. Makanya nanti Pak Brady nanti juga perlu melakukan proses ini Pak pengalihan dokumen SPMI itu ke bahasa Inggris nanti. Nah, kebetulan Pak Brady juga serahkan ke beliau aja nggak apa-apa. Iya, sudah selesai dengan dosen-dosen PBI, insya Allah sudah selesai. Sudah selesai. Minta sekarang jadi sekarang. Oh begitu ya, ya, ya. Oke, saya yakin. Siap. Kemudian dokumen peta jalan menuju akreditasi institusi. Itu kira-kira. Dan yang terakhir, ini jumlah pengembangan sistem formasi, Pak, termasuk sistem formasi. Pertemuan kedua, ITS sudah memberikan praktek baik, Pak Jus, bagaimana masing-masing prodi itu atau masing-masing prodi dan dosennya, dia mengukur dari CPL sampai dengan CPMK-nya. Pak Inul kemarin sudah merekam data itu,
kalaupun nanti juga bisa diadopsi itu lebih baik begitu. Dalam artian sudah bisa dinilai kira-kira. Jadi kalau semuanya kita masih terbiasa penilaiannya dengan mungkin evaluasi gitu ya, evaluasi misalkan tugas, UTS, UAS, atau mungkin dengan ketercapaian CPL. Nah, itu mungkin bisa nanti coba dirancang ke depannya, maksudnya di sistem yang bisa mengukur itu. Jadi jumlah pengembangan sistem formasinya sudah ada. Nah, ini saya kira tidak perlu saya jelaskan. Mungkin yang perlu saya jelaskan adalah ini Pak, apa kegiatan-kegiatan yang sudah diikuti. Nah, ini kegiatan awal yang diikuti oleh kami di awal bulan kemarin, kegiatan terkait dengan pemahaman terkait dengan UBE gitu ya. Saya kira apa yang sudah disampaikan Prof. Samsul di Unuja juga disampaikan. Cuman mungkin ada tambahan misalkan peran quality management system, kemudian filosofi pendidikan, kriteria badan akreditasi. Nanti ini ada materinya Pak, ada materinya yang disampaikan. Jadi di workshop ke-1 luarannya adalah kurikulum Pak Jus. Jadi kurikulum memastikan bahwa CPL yang diprodi dengan pemetaan CPL dengan pemetaan bahan kajiannya, itulah kira-kira. Dan itu kan sebenarnya sudah ada ya di masing-masing prodi. Ya. Kemudian yang workshop kedua di sini lebih temanya manajemen sistem informasi, prosedur dan tool dari quality assurance di PT dan juga materi-materi tambahan yang luarannya untuk materi kedua ini adalah peta jalan tadi. Nanti mungkin kami tunjukkan peta jalan. Nah, untuk yang workshop ketiga nanti ini ada perubahan, tidak tanggal 29 karena tanggal 29 kita libur. Nah, untungnya tanggal 6 dipindahkan ke tanggal 6. Kayaknya juga sudah mendekati balian ya. Tanggal 6 Oktober ini hybrid. Nah, ini hybrid nanti berbicara terkait dengan PPPP dalam SPMI. Ya, jadi dokumen kebijakan, manual, standar dan formulir kira-kira begitu dan prinsip implementasi AMI. Nah, ini sebenarnya lebih mengarah ke lebih banyak di LP2M, kemudian penyusunan NID untuk Badan Akreditasi, IABE, ASIN, dan FIBA. Nah, nanti skemanya dilakukan di sana. Nah, workshop keempat nanti lebih mengarah kepada pemeriksaan dokumen kurikulum dan perangkat pembelajaran yang berbasis OBE. Nah, misalkan nanti ada 2 kelompok pemeriksa dokumen kurikulum dan perangkat pembelajaran, ada pemeriksa dokumen SPMI. Jadi setelah dilalui 3 workshop, luarannya pertama kan tadi dokumen dan perangkat pembelajarannya, yang kedua adalah pemeriksa dokumen SPMI. Ini sudah workshop keempat sudah mulai diperiksa kira-kira. Nah, workshop kelima penyampaian hasil review, kemudian yang workshop ke-6 itu site visit. Nggak tahu servisnya apa per PT atau mungkin secara acak. Di sini kayaknya tentatif gitu. Nah, ini untuk yang. Nah, kemudian ini jadwal London kemarin yang kami terima gitu ya. Jadi mulai dari prinsip-prinsip OBE dijelaskan, kemudian peran institusi ini Prof Asaril, Rektor ITS kemarin, kemudian juga paradigma ini Prof Samsul sebetulnya mengisi ini 3, 4 ini Prof Samsul dan timnya sebetulnya ya. Jadi kurikulum berbasis OBE ini Prof Samsul, jadi dia lagi sama kerja mandiri waktu itu kami menyusun template yang sudah disediakan ITS untuk diadopsi prodi-prodi yang didaftarkan, misalnya informatika. Kami pakai template itu sementara. Makanya kemarin sempat saya konfirmasi ke Pak Jus terkait dengan template yang ada enggak di Unuja. Nah, kalau memang sudah ada, ya dipakai itu saja saya kira. Yang sudah ditetapkan oleh Unuja, template dari kurikulum yang masing-masing prodi. Kemudian LED, ya berbicara tentang LED. Ya, LED dari masing-masing ini agensi dari AI ya, akreditasi internasionalnya dan itu. Nah, materi kedua kemarin lebih banyak lebih spesifik sebetulnya bagaimana implementasinya Pak. Implementasi di kurikulum itu dengan CPL, kemudian implementasi OB di prodi, manajemen sistem ini kemarin yang dijelaskan oleh Pak Rizky, sistem yang di ETS, kemudian juga manajemen untuk general skill gitu ya. Karena OBE biasanya membagi dia ada yang mata kuliah dasar, mata kuliah menengah dan mata kuliah tinggi atau mungkin caption
capstone design ya mungkin, kemudian ada yang basic begitulah kira-kira. Nah, sampai dengan RPS Pak Hari ya, RPS basic science, general skill sampai dengan case base dan project base yang itu ada di biasanya di paling akhir. Nah ini juga dijelaskan sampai dengan RAE, RT dan portofolio. Portofolio ini per dosen yang memiliki portofolio mulai dari kurikulum sampai dengan yang diajar. Nah itu untuk yang workshop. Nah kemudian RTL-nya begini Pak, Bapak Ibu. Jadi untuk RTL yang pertama dari kegiatan workshop itu kami kemarin sudah koordinasi dengan Kaprodi dan tim perumus dan luarannya adalah dokumen kurikulum. Nah, dokumen kurikulum Prodi Teknik Informatika yang terimplementasi OBE. Jadi template yang disediakan oleh ITS kami update sesuai yang dimiliki oleh informatika. Kemudian workshop yang kedua ini selain Kaprodi, kemudian tim perumus, kami undang juga LPIP ya, untuk diseminasinya supaya nanti bisa disinkronkan minimal perangkat-perangkat pembelajaran, dokumen perangkat pembelajaran yang dimiliki oleh prodi lah. Nah, dalam hal ini lebih khususnya ke informatika, asalkan RPS-nya. Nah, sebenarnya kan sudah ada surat edaran kan. Kamis ini mungkin akan dipaparkan oleh Pak Jus lebih detail RPS, RAE dan RT Pak, begitu ya. Jadi kalau pengertian saya sebetulnya kalau RPS itu rencana pembelajaran semester, turunannya nanti menjadi rancangan asesmen dan evaluasi, kemudian turun menjadi rencana tugas. Jadi kalau tugas sudah muncul, misalkan kalau dia sudah OBE-nya ada berapa asesmen dan evaluasi, ada 10 misalkan begitu, maka nanti soal-soalnya sudah ada di RT semua, rencana tugas. Sehingga dosen itu memang akan kompleks di depan, tapi akan mudah ketika menjalankan proses pembelajaran. Cuman di Ununja, kondisinya sekarang maunya mudah, jadi jalan dia akan bersusah-susah begitu. Nah ini mungkin perlu dikawal pertama oleh kebijakan pimpinan begitu Pak. Ya kebijakan. Kalau tidak dibegitukan mungkin ya tidak dosen-dosen tidak akan ini saya kira tidak akan secara serempak lah kira-kira begitu ya. Nah sampai dengan workshop ketiga sudah kami rencanakan misalkan SPMI nanti siapa saja yang kami undang dan apa saja yang perlu di dokumen target luaran dari masing-masing tersebut Pak. Itu kira-kira yang terkait dengan RTL begitu ya kira-kira RTL-nya. Nah kemudian ntar kami coba di workshop pertama barangkali kurikulum Pak. Saya tunjukkan kurikulum yang ITS Pak Jus yang menjadi luaran sebetulnya ya. Yang menjadi luaran yang diminta ITS itu menyediakan template. Sepertinya Pak Jus dan teman-teman LPP kan sudah mengadopsi juga ya minimal inilah kira-kira sudah meng-ATM dan menyesuaikan dengan kebutuhan kita sendiri gitu ya. Nah ini Pak saya tunjukkan dulu yang punya ITS. Ini sampun terlihat Pak Jus, rekan-rekan? Ya, udah kelihatan. Nah, ini yang punya ITS kemarin, Pak. Jadi dokumen kurikulumnya. Jadi masing-masing PT itu disediakan template ini untuk disesuaikan, begitu ya. Kemudian di sini ada kira-kira semacam standar mutu lah kira-kira, formulir mutu lah kira-kira begitu, Pak Jus. Kemarin sempat saya buatkan saja mengadopsi ini. Untuk kebutuhan diperiksa, dirumuskan, diperiksa, disetujui penetapan sama pengendalian. Hampir mirip dengan SPMI Pak Jus. Ya. Yang mungkin nanti akan lebih saya tunjukkan yang punya yang FT kemarin. Kemudian di daftar isinya itu ada landasan pengembangan kurikulum, kemudian visi misi, fakultas, departemen kita kan ada departemen ya. Berarti visi misi UPPS sama prodi saja. Kemudian evaluasi kurikulum dan tracer study. Jadi kurikulum ini dilakukan evaluasi bagaimana dan hasil tracer dilakukan bagaimana. Sampai muncul, nah ini yang diminta kemarin, profil lulusan, rumusan CPL, matrik CPL dengan profil lulusan dan hubungan CPL prodi dengan tujuan pendidikan di program. Jadi kalau di tes itu sampai muncul tujuan Pak, visi misi keilmuan pendidikan prodi, kemudian penentuan bahan kajian, penentuan mata kuliah,
organisasi mata kuliahnya, daftar sebaran, sampai dengan kegiatan yang mendukung MBKM, Pak. Kegiatan MBKM, struktur, dan CPL. RPS, sama pengelolaan pembelajaran. Ini secara sepintas saja saya kira ya Pak Jus. Identitas program studi, misalkan bercerita tentang prodinya, kemudian juga landasan seperti tadi. Kira tidak perlu saya jelaskan banyak. Visi misi Pak, visi misi dari fakultas, departemen kita tidak ada, berarti visi keilmuan ya, visi keilmuan prodi, misinya dan tujuan. Kalau di AI itu atau akreditasi nasional namanya PEO Pak, program education, educational objective ya itu. Nah nanti ada istilahnya begitulah kira-kira. Nah di sini kan kalau update dan semacamnya. Kemudian, nah ini kode tujuan prodi dan deskripsinya apa saja. Bercerita tentang evaluasi kurikulum, evaluasi kurikulum dan terus tadi ya. Terus tadi nanti dijelaskan di sini sampai dengan profil lulusan Pak. Nah, profil lulusan mau jadi apa? Profil 1 apa, profil 2 apa, begitu ya. Kemudian ini profil lulusan dan deskripsi lulusan, yang ini adalah profil lulusan dan TPP tadi ya, tujuan pendidikan, tujuan di prodi begitu, kaitkan dengan itu. Tidak tahu kita ada nggak kira-kira yang TPP ini ya, tujuan dari masing-masing prodi itu. Nah, kalau sampai dengan perumusan CPL itu diceritakan sampai ITS, kalau ITS ada Pak Jus, ada CPL umum, CPL universitas. Jadi kalau ITS itu ada CPL universitas, ada 3. Yang mana kalau yang dari kementerian dari kementerian itu kan ada 10 itu. ITS itu meramu menjadi 1 Pak Jus. Sikap diramu jadi 1 gitu. Dan ini berlaku untuk semua prodi. Untuk semua prodi. Nah, ini dibagi sarjana, sarjana terapan, magister sampai dengan spesialis. Nah, semua prodi akan memakai ini Pak, memakai CPL ini. 1 yaitu sikap, CPL 2 itu keterampilan umum, CPL 3 sama keterampilan umum. Cuman dispesifikasikan. Nah, kalau di ITS minimal CPL-nya itu 4, maksimal 8. Jadi ditentukan sudah ada kebijakan. Ada kebijakan yang ditetapkan oleh ITS, CPL itu masing-masing prodi minimal 4, kemudian maksimalnya 8. Nah, kemudian dari sini deskripsikan Pak, CPL-nya ada berapa kira-kira. Kemudian matrik hubungan CPL-nya sampai dengan matrik antara CPL dengan tujuan program studi sampai dengan penentuan bahan kajian. Nah, CPL. Nah, kemarin mungkin kalau sudah mengadopsi ya saya kira sudah cukup kalau yang yang punya ujian minimal sudah mengcover ini. Kemudian mau saya tunjukkan ini Pak Jus. Form pemeriksa Pak Jus. Form untuk memeriksa. Misalkan kurikulum prodi sudah ada, maka bisa dipastikan itu diperiksa oleh pihak terkait yang punya wewenang. Nah, pandangan saya LPIP yang akan memeriksa bahwa kurikulumnya sesuai dengan template yang sudah diberikan oleh ditetapkan oleh pimpinan gitu. Nah, ini saya tunjukkan ini Pak, pemeriksaan dokumen. Nah, dokumen kurikulum berbasis OP. Tidak tahu apa sudah ada kemarin waktu Prof. Samsul ke sini, mungkin bisa diadopsi saja sehingga seragam. Ketika divisit misalkan kita lakukan monitoring monef oleh teman-teman LPIP seragam misalkan ya mungkin bisa diadopsi lah kira-kira bisa adopsi nama fakultas departemen tidak ada program studi jenjang pemeriksaan. Nah, dia akan ngecek lembar identitas dokumen ada enggak identitasnya, nomor dokumennya, penanggung jawabnya. Jika iya dicentang, jika tidak ada catatan. Kemudian lembar identitas prodi. Bab 1 memuat landasan pengembangan kurikulum. Bab 2 tentang VMT, visi misi dan tujuan. Kemudian bab 3 nanti memuat evaluasi kurikulum. Bab 4 berkaitan dengan profil CPL begitu Pak. Bab 5 nanti bahan kajian, bab 6 itu pembentukan MK, bab 7 memuat organisasi MK, kemudian yang bab 8 di sini lebih mengarah pada 2 template sepertinya di sini. Terdapat 2 template, prodi teknik dan non teknik kalau di ITS itu.
Nah, kemudian bab 9 ini MBKM, kemudian bab 10 ini RPS-nya, kemudian ini pengelolaan pembelajaran. Nah, itu Pak. Nah, diperiksa sudah begitu. Jadi minimal kalau memang sudah ada syukur, kalau memang belum ada mungkin bisa diadopsi Pak Cus, sehingga di ya mulai kan sudah teman-teman prodi sudah mulai membentuk kurikulum baru pemutakhiran begitu ya. Mungkin bisa selama waktu berjalan ini sudah waktu kegiatan pendampingan oleh LPIP, nanti mungkin ketika masanya mungkin perlu juga untuk dilakukan proses pemeriksaan sesuai dengan sudah standar enggak kira-kira sesuai dengan kebijakan. Nah, sehingga apa? Tersandar. Selama ini kan ketika kami melakukan audit atau monif itu berbeda-beda. FAI pakai template-nya FAI, FT pakai FT, FKes pakai FKes begitu. Nah, dengan adanya unit LPIP yang digawangi oleh Pak Cus yang sulit ditembus ini kalau universal, nah ini harapannya mulai di ini Pak, kira-kira mulai dilakukan proses self assessment begitu. Tidak tahu ini pernah diberikan tidak oleh Pak Prof Samsur kemarin untuk ini Pak Jus self assessment dari kurikulum ya. Saya mulai dari template aja Pak, saya menjelaskan. Jadi kemarin itu kita sudah susun template kurikulum. Oke. Hanya saja kan kemarin itu kami masih nunggu teman-teman banyak yang belum selesai. Saya gerilya ke prodi-prodi itu ada beberapa yang belum selesai, termasuk di Fakultas Teknik. Karena Fakultas Teknik itu masih mendiskusikan ini template mana yang mau kita pakai. Hmm. Apakah template yang dari Uja atau dari asosiasi. Sempat saya sampaikan bahwa hmm, kita punya lokal wisdom. Jadi memang template itu memang dibebaskan kepada perguruan tinggi. Mau mengikut yang mana, mau ikut asosiasi pun. Tapi kalau kita ngikut asosiasi malah eh, antara satu prodi dengan yang lain tidak akan apa ya, tidak Tidak sama seragam. nantinya, Ya tidak tidak akan. standar, betul tidak standar. Maka dari itu hadirnya RPLB itu kan melakukan standarisasi. Kemudian template yang kita susun kemarin Pak itu memuat beberapa, diantaranya adalah kalau saya lihat di sini, saya nggak hafal sih. Dimulai dari halaman pengesahan ya, kemudian daftar isi, kata pengantar, identitas program. Itu kita masukkan karena memang di kurikulum perguruan tinggi sesuai dengan Kemendikbud nomor 53 kalau nggak salah itu memang harus ada itu. Kemudian dibagi lagi menjadi 13 bab. Ada banyak sebenarnya karena memang kami mengakomodir kaitannya dengan tuntutan akreditasi. Kemarin Prof. Asharid itu mintanya kan berbeda dengan apa yang disampaikan di KPT. Kami agak bingung. Akhirnya kami memutuskan untuk disesuaikan dengan KPT, tuntutan KPT, Kurikulum Perguruan Tinggi 2020. Jadi bab pertama itu ada hasil evaluasi kurikulum dan tracer studi. Jadi itu merupakan landasan apa mengapa dilakukannya evaluasi dan mengapa dilakukan pemutakhiran. Siap. Dan yang kedua itu adalah landasan kurikulum. Kita menetapkan ada 4 landasan. Ada landasan filosofi, sosiologi, historis, dan hukum. Sudah sama sih sebenarnya dengan yang punya itu. Ada landasan kurikulum. Dan ada visi, misi, tujuan, dan strategi program studi. Ya. Kemudian ada profil lulusan dan rumusan capaian pembelajaran. Di dalamnya berisi metrik hubungan CPL dengan profil lulusan. Sudah sama karena memang kalau sekilas saya lihat tadi yang dipaparkan oleh Pak Fulkon tadi sebenarnya memang mengadopsi atau mengikuti ketentuan dari kurikulum dan ini. Kemudian bab berikutnya kita minta untuk menentukan bahan kajian. Di situ ada 2, ada gambaran body of knowledge ya atau BOK, kemudian ada deskripsi bahan kajian. Kemudian di breakdown lagi menjadi pembentukan mata kuliah dan pembentukan bobot SKS. Kemudian ada struktur mata kuliah, kemudian daftar sebaran, bahkan kami masukkan RPS dalam dokumen kurikulum. Hingga pada penilaian pembelajaran. Penilaian pembelajarannya tadi apa disingkat apa? EAT ya? RAE Pak, RAE, Hah? RAE, Rencana 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 asesmen asesmen dan evaluasi. evaluasi ya, RAE. Itu bahkan kami mencantumkan yang wajib bagi dosen itu ada 2 karena ini base-nya adalah
outcome based education, maka ada dua yang memungkinkan, yaitu rubrik dan portofolio penilaian. Jadi saya rasa ya dikit-dikit lah kita ke sana. Kemudian kami juga memasukkan implementasi hak belajar mahasiswa, itu ada model implementasi MBKM, di antaranya wajib tempuh dalam prodi, di luar prodi dalam satu perguruan tinggi, kemudian bentuk kegiatan pembelajaran di luar perguruan tinggi. Terus kemudian di terakhir ada penjaminan mutu pelaksanaan MBKM. Di bab sebelum penutup ada pengelolaan dan mekanisme pelaksanaan kurikulum. Itu template yang kita sampaikan ke Kaprodi, hanya saja kami belum sempat untuk mengambil itu karena itu kendalanya tadi ada beberapa yang belum selesai. Kemudian apalagi tadi ya, ini monitoring dan evaluasi. Memang harusnya memang di pedoman penyusunan kurikulum yang baru itu 2023 ini kita mencantumkan alur untuk alur mulai dari disusun kurikulum itu hingga pada proses pengesahan kurikulum oleh rektor. Jadi memang kurikulum kalau kemarin itu teman-teman ada yang berpikiran bahwa pengesahan kurikulum itu dilaksanakan oleh dekan. Maka kami mencoba untuk menutup dan mematikan itu, artinya tidak ada lagi dekan yang tanda tangan untuk dokumen kurikulum, tapi lebih kepada rektor. Karena memang prosesnya nanti begitu selesai dokumen kurikulum ini, kita akan harus masuk ke kita dulu di LPIP. Karena memang di SPMI, kalau tidak salah kita tetapkan memang posisi kurikulum itu di evaluasi pelaksanaannya. Jadi memang bukan ketersediaan dokumennya, tapi memang lebih kepada progres dari lahirnya dokumen itu. Jadi kan sebelum disahkan itu harus melalui ke kami dulu, kemudian kami lakukan review lah gitu. Kalau memang perlu ada beberapa hal yang diperbaiki, kita kembalikan untuk diperbaiki. Kemudian kalau sudah dirasa perlu sesuai dengan ini, apa ini yang jenengan tunjukkan ini. Ini Pak, apa self assessment? Nah, sesuai dengan ini maka kami akan mengajukan itu kepada wakil rektor satu untuk kemudian diteruskan kepada rektor kaitannya dengan pengesahan. Jadi di alur itu sebenarnya rektor juga menyampaikan atau mendisposisikan itu kepada senat, tapi di sini mungkin cukup di rektor saja. Kemudian kalau memang rektor sudah menyetujui, tinggal tanda tangan, stempel, kemudian dikembalikan lagi kepada kami. Didistribusikan kembali kepada prodi agar kami, kenapa harus kami dulu, agar kami juga bisa memastikan bahwa kami juga punya dokumennya. Jadi prodi punya dokumen, kita punya dokumen. Ya. Dan nanti jika ada monitoring evaluasi kaitannya dengan ketersediaan dokumen di LPIP itu kami juga sudah. Karena memang ada apa ya, ada indikator bahwa pemutakhiran kurikulum itu dilaksanakan oleh kita, maka kami harus juga menyimpan dokumen. Kurang lebih seperti itu, Pak. Siap Pak Cus, siap. Nah ini Pak Cus yang praktek baik yang saya isi kemarin sesuai arahan dari tim fasilitator itu. Yang perumus itu tim penyusun kurikulum. Misalkan saya tulis Pak Enol di sini. Memeriksa ketika prodinya, persetujuan itu dekan, penetapannya dari wakil rektor, pengendalian nanti pilih Pak En. Misalkan di penjamin mutunya. Nah, monggo nanti bisa sesuaikan dengan lokal wisdom Jogja, saya kira begitu. Nah, ini kemarin sempat saya isikan sementara contoh pengisiannya. Ini apa ini Pak Furkon? Ini dokumen kurikulum IF kemarin yang diminta. Jadi kan workshop pertama itu kan diminta luaran, Pak Jus. Apa luarannya dokumen kurikulum? Nah, minimal di dokumen kurikulum IF ini eh, memiliki CPL dan permintaan CPN. Nah, jadi template yang diberikan ITS itu saya isi saja dulu sesuai dengan kurikulumnya IF yang dipemutakhirkan, baru saya isikan. Kemudian diarahkan, oh nanti ada dokumen kurikulum itu untuk penjaminan mutunya, untuk menjamin ya berarti dia harus disusun oleh tim penyusun, oleh pemeriksa oleh prodi, persetujuannya dekan, penetapannya oleh wakil rektor satu begitu. Nah, sampai dengan saya isi sementara itu. Kemarin yang saya adopsi ya saya isi saja dulu sementara sesuai dengan luaran ini yang saya ambilkan di yang saya ketahui saja dengan Pak Ainul waktu itu sampai strategi sampai dengan visi misinya. Nah, visi misi FT masih
Oh, ini yang baru, yang FT, misinya belum saya temukan. Sampai dengan ada memang yang tidak ada, Pak, yang tidak bisa saya rekam, ya udah, karena memang wajibnya profil lulusan sama CPL, saya tuliskan aja. Profil lulusannya ini, kemudian nanti CPL-nya adalah ini yang punya informatika. Ada berapa? Ada 10 di informatika itu, ya 10. Kemudian nanti pemetaannya CPL dengan profil lulusan mendukung mana. Sampai dengan kemarin apa Pak Enol ya? Dengan CPL dengan BK ya Pak ya. Eh, Nah ini CPL dengan BK bahan kajian. Ya, itu diminta untuk luaran satu Pak, untuk luaran satu. Sehingga ini yang kemarin yang kami buat praktek baiknya untuk kurikulum. Nah mungkin kalau memang kita sudah punya template, ya sudah pakai itu saja nantinya untuk ke depannya kita pakai. Nah kemudian mungkin yang saya tunjukkan ini Pak Cus barangkali. Kalau saya cek tadi Pak Cus, ini kan yang Pak Cus kontrak kontrak kuliah ya, sesuai dengan yang template yang diberikan dosen-dosen kita kan nanti mulai semester ini sudah mulai kontrak kuliah, rancangan penilaian, kemudian RPP dan juga RPS. Ya, ini yang diminta oleh apa yang untuk dosen lah kira-kira begitu. Nah, kemudian yang mungkin saya tunjukkan ini Pak Jus. Nah, selain mungkin kalau RPS ya wajib ya menjadi wajib begitu. Ini yang untuk rencana tugas Pak Jus. Kalau penilaian itu sama dengan RAE Pak. Nah, ini contoh yang rencana asesmen. Ini kalau di kita namanya rencana penilaian sebetulnya, asesmen evaluasi kan. Jadi MK ini mendukung apa saja, MK1 CPL mendukung apa saja. Kemudian dari apa masing-masing eh, CPL tadi ini muncul apa saja. Misalkan tugas, kuis satu, makalah, presentasi, nanti bobotnya berapa, gitu kan. Baru sampai ke menentukan ini Pak apa cara mengukurnya juga begitu ya, cara mengukurnya mana tadi. Eh, ini kira-kira pemateran yang kemarin ya sebetulnya, pemateran untuk yang RAE gitu ya. Nah sampai begini Pak, bentuk-bentuk evaluasi pembelajaran mahasiswa bisa apa tes seleksi awal akhir dan semacamnya, bentuk-bentuk hasil evaluasinya bisa portofolio makalah dan yang lainnya, sampai dengan penskoran gitu ya, sampai penskoran dari masing-masing. Nah, ini misalkan contoh mata kuliah ini CP-nya apa, soalnya apa, sampai dengan jenis-jenis rubrik eh, dan yang lainnya lah kira-kira. Ini cukup banyak ini. Mungkin contohnya saja ya, mungkin waktunya. Nah, ini Pak, contohnya saja, misalkan rencana pembelajaran. Ini kan apa RPS-nya kan? Ini RPS-nya yang dimiliki oleh contoh yang diberikan oleh ETS. Nah, kemudian nanti dirancang rencana evaluasinya, misalkan rencana evaluasinya masing-masing apa dimensi, kemudian rencana tugas sampai dengan rencana tugas. Ya, ini sebetulnya ya sudah tugas maksud saya. Ya ini rencana tugas ini sama ini rencana tugas. Jadi tugas satu satu ini Pak. Kalau di tes biasanya silabus portofolio, portofolio banyak ini ya. RPS minimal RPS, RI sama RT. Ya disesuaikan dengan sehingga muncul di bagian sana. Ini contoh yang apa ya? Ini RPS kayaknya Pak. Ini RPS. Ini RPS. Kemudian setelah itu ada muncul rencana tugas. Apa saja kira-kira CPMK ini bobotnya berapa, kemudian nanti apa saja bentuk asesmennya gitu ya. Dan tugasnya sudah mulai ke tugas satu apa, uraian tugasnya apa. Sehingga sebetulnya kalau memang sudah ada rencana tugas kan mudah, dosen-dosen sudah. Kalau di tes memang Pak Jus, tim teaching Pak Jus. Lebih banyak tim teaching sehingga apa? Saling melengkapi gitu. Kalau kita mungkin ya ada beberapa yang tim teaching, ada beberapa yang tidak gitu kira-kira. Nah, kemudian ini untuk yang kriteria badan akreditasi, Pak. Saya tunjukkan mungkin dasarnya semua badan akreditasi internasional itu berbasis OBE.
Nah, maka bisa bisa kita pastikan bahwa prodi-prodi yang sudah dilakukan OBE maka sudah memenuhi syarat. Dan ada satu syarat sebetulnya. Kalau yang berbasis di Eropa itu tidak mensyaratkan harus terakreditasi apa di ban nasional misalkan. C baik, baik sekali atau unggul boleh gitu. Tapi kalau yang berbasis di Amerika itu mensyaratkan minimal B. Baik lah, baik sekali gitu ya bahan kajiannya. Nah, ini misalkan OBE di internasional kalau ABET ya berarti OBE. Semuanya OBE, Pak. Nah, kecuali ini ban PT kan input, output, LO kan, learning outcome gitu ya, learning outcome. Jadi kalau internasional semuanya berbasis OBE. Kemudian nanti ada des evaluasi visit gitu ya. Ya secara profesional, kemudian prodi dan klaster, Pak. Jadi klaster dan Nah, permen. dicari, sorry, Oke, sorry, lanjut Pak. Permendikbud yang baru itu sudah memperbolehkan sebetulnya, Pak. Jadi Permendikbud yang baru nanti akreditasi yang baru memperbolehkan UPPS itu mengakreditasi dengan prodi yang serumpun, sudah mengadopsi yang internasional, gitulah. Nah, ini perbedaan kriteria untuk Badan Akreditasi Internasional yang dilakukan oleh pemerintah. Jadi kalau ASIN, maka apa saja yang kriteria yang diminta, ada PO tadi, ada apa tadi, yang tujuan ya Pak, tujuan tujuan prodi gitu ya, ada PLO, ada sistem admisi, ada exam, ya, ada KE dan yang lainnya, FIBA. Ini perbedaan beberapa ini ya, badan akreditasi biasanya diminta untuk apa. Gitu ya. Nah, nah, jadi kalau di apa IAB ini boleh klaster misalkan. Jadi klaster satu prodi yang serumpun, jadi diperbolehkan. Kemudian ini tahapan proses akreditasi. Jadi apa saja yang perlu dipersiapkan untuk prodi mandiri, ya, mulai dari mempelajari sistem sampai dengan melakukan gladi kotor dan kursi. Ini untuk yang klaster. Jadi kalau klaster berarti ada beberapa prodi yang maju gitu. Misalkan fakultas teknik yang berbasis ilmu komputer maju semuanya dalam satu klaster. Maka nanti ada unit penjamin mutu yang mempelajari sistem akreditasi yang dituju gitu. Dan sampai dengan kontak sekretariat dan yang lainnya. Nah, kemudian kalau ini yang perbandingan sebetulnya karena ada akreditasi, ada sertifikasi. Kalau semuanya yang kita punya ISO itu sertifikasi atau AWNKE itu sertifikasi. Nah, ini mungkin perbandingannya saja. Sertifikasi bagaimana, akreditasi bagaimana. Oke. Hmm, saya kira itu Pak Cus dan rekan-rekan yang lain terkait dengan ini apa diseminisasi betulnya karena memang basisnya kalau akreditasi internasional dia sudah berbasis OBE. Dan kalau memang sudah menjalankan beberapa tahun, tinggal mungkin dokumen-dokumen pendukungnya juga disediakan. Dan ada syarat wajib juga, misalnya untuk yang akreditasi nasional itu menyediakan fasilitas-fasilitas untuk disabilitas. Nah, itu wajib, menjadi salah satu wajib begitu. Itu yang perlu di apa? Saya kira perlu dipertimbangkan oleh UNJA kalau kita mau maju ke akreditasi internasional kesesuaian bidang. Ini pemilihan akreditasi nasional berarti kesesuaian substansi ilmu bidang sama reputasi kematangan gitu ya. Nah, ini untuk akreditasi internasionalnya. Kalau ABET biasanya ke bidang teknik gitu ya. Kalau ASIN beragam, teknik, sains, ilmu komputer. Kemudian kalau AACSB ini bisnis dan akuntansi. Kalau ASB ini manajemen bisnis, TFT ini teknologi pangan, dan IMARES gitu ya, teknik dan sains. Sepertinya kita lebih mengarah ini aja, banyak asin, jangan terlalu banyak-banyak asin sama IABE, asin IABE sama FIBA, Nah, FIBA kan multi Pak, kalau multi FIBA, misalkan manajemen studies, law, social science, ekonomi dan engineering begitu ya. Kalau ini yang manajemen bisnis, kalau ABET teknik dan teknologi. Nah, ini beberapa skema sesuai dengan bidangnya barangkali. Nah, ini kemarin Pak Idil sempat memetakan sebetulnya. Kalau badan ini mana, badan ini mana, begitu. Jadi kalau itu beragam, boleh multi multi keilmuan begitu ya. Maka mungkin bisa masuk di kita. Seperti di mana pendidikan itu
bisa ke manajemen studies begitu ya. Studies. Nah, ini sudah disediakan. Nah, kalau NKA itu sertifikasi, gitu ya, semua bidang. Jadi semua bidang boleh Asian University of Quality Assurance. Kalau terkait biaya, ya mungkin nanti bisa dihitung-hitung lah, saya kira. Ya Ada. dihitung-hitung kalau Iya, bed iya, berapa, iya, iya. kira-kira. Kalau klaster asin berapa, gitu ya. Jadi 12 euro ya, tinggal di, apa namanya, di cruise ya, di cruise ke rupiah begitu ya. Kira-kira. Ini sudah diberikan oleh fasilitator, ini tahapan-tahapannya. Kayak gitu. Ya, mungkin yang bisa kita tindak lanjuti saja mungkin Pak Jus yang kita, kalaupun tidak semua mungkin karena memang kalau berkaca kepada ITS, ya Pak Enol juga bilang, Pak berat ini kayaknya Pak. Tapi minimal yang bisa kita tindak lanjuti begitu ya. Yang minimal bisa kita tindak lanjuti dalam hal ini mungkin kurikulum kita dulu lah, kurikulum kurikulum yang ada di prodi-prodi itu sudah standar, sudah menerapkan berbasis OBE lah kira-kira begitu. Minimal yang sudah dimulai oleh LPP, misalkan ada RPS, penilaian, kemudian apa tadi ya, RAT begitu ya, masuk di mana tadi? Di bagian ini Pak, maksud saya. Nah, misalkan minimal RPS, penilaian, rencana tugas. Kalau portofolio kayaknya ini berat, banyak ini, karena satu 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 dosen akan membuat portofolio mata kuliahnya. Ya mungkin bisa kita mulai dengan tindak lanjutnya yang kurikulum itu saja. Mungkin kalaupun tadi sudah ada assessment apa self assessment itu mungkin bisa kita mulai tahun ini. Pak Ainul mungkin ada tambahan Pak Ainul? Ya mungkin Silakan. ini Pak, kita bisa menganalisis dulu Pak dari kita itu punya punya apa gitu Pak di Unuja, kemudian setelah itu yang tidak ada yang untuk kebutuhan untuk persiapan internasional itu juga diadakan dulu gitu Pak, agar ya sambil cicil Pak. Soalnya saya lihat kemarin itu dari bobot CPL kan wajib kayak Pak Furkon ya, Wajib, pembobolan wajib. wajib gitu. Terus terkait dengan apa namanya Pak, terkait dengan asesmen itu kan banyak sekali gitu, dan itu setiap mata pelajaran baik mata kuliah itu ada semuanya gitu. Itu mungkin dicicil-cicil gitu Pak, kalau memang kita mau niat salah satu prodi di kita itu ada di mau diajukan ke eh, AI gitu AI. Pak. Ya. Iya gitu Pak, analisis dulu mungkin Pak yang Ya, kurang yang dibutuhkan apa gitu. ya. Terutama juga Pak Nol yang kemarin Pak Nol rekam itu sistem untuk pengukuran itu barangkali sudah bisa Iya, dimulai. ya karena kita ini terkait dengan penilaian sangat kurang sekali Pak. Kalau di AI itu kan penilaiannya fleksibel Pak. Itu kalau di ITS kan minimal minimal itu nilainya ada 4, maksimal ada 8 penilaian gitu Pak. Dan bobotnya itu menyesuaikan dengan jumlahnya, jumlah hari Pak, jumlah minggu kalau nggak salah Pak. Itu Pak. Jadi itu yang perlu dipersiapkan dari sistem gitu Pak. Kemudian dari perangkat-perangkatnya gitu Pak, sambil cicil Pak. Ya, betul. Mungkin Ini sambil lagi Pak Prokom. Saya dengarnya tadi itu ya, apa? Eh, kita bisa ngajukan setelah minimal dilaksanakan setelah 2 tahun gitu kan ya. ya 2 tahun Pak biasanya diminta 2 tahun atau minimal setahun lah begitu kira-kira. Sudah terimplementasikan Pak. OB-nya terimplementasikan. Oh gitu ya. Kita belum Ya ya. karena iya karena eh, ketika dilakukan proses visit itu sampai diminta feedback anunya Pak, feedback kepada mahasiswa gimana ya gitu. Cara mengukur mereka. Karena konsep dari ITS itu setiap mata kuliah, setiap dosen itu diminta feedback dari mahasiswa gitu. Jadi feedbacknya nanti akan muncul apa lah kira-kira. Dan itu Pak, tersistem semuanya gitu Pak. Persistem Pak. Kalau OTS itu mencontohkan dia ngitung manual pakai Excel. Oh, ya lumayan kalau pakai Excel. Tapi kalau namanya sudah tersistem, ya ya cukup lumayan untuk bisa dilakukan pengukuran begitu lah kira-kira Pak. Sebenarnya secara sistem kita itu bisa sebenarnya. Kan Ya. kemarin ini sempat kita rancang ya dengan teman-teman PDS itu kaitannya dengan e-learning itu sih. Hmm.
Jadi kalau bisa share screen saya, Pak. Monggo, monggo. Oh, sebentar, sebentar, sebentar. Sebentar. Sudah, sudah bisa Ya, share screen. oke baik. Silakan. Eh, saya ingin tunjukkan sih. Jadi saya juga butuh masukan karena kebetulan Pak Nul kemarin sama Pak Furkon yang ikut apa namanya BIMTEK ya BIMTEK Pak. Bimtek itu. Nah itu ini adalah yang akan kita sosialisasikan di hari Kamis besok. Meskipun ternyata dua apa namanya dua dua fakultas nggak bisa ikut. Nah, kita undur Mm-mm. aja lah. Kita undur. Nah ini Pak ini tampilan e-learning kita. Jadi sebagaimana yang ada di apa kebijakan kemarin bahwa memang minimal memuat 4. Kalau di sini ada 5 sih. Yang Mm-mm. pertama kegiatan sinkron, kemudian kemudian daftar hadir dan refleksi untuk kegiatan sinkron itu. Baru setelah itu ada 3 berarti Pak. Ada kegiatan sinkron dan asinkronus. Jadi sinkronnya kita pakai Google Meet, sedangkan asinkronusnya kita pakai ini bahan bacaan dan umum. Bahan bacaan ini modul. Kalau feedback ada di sini Pak. Jadi tiap mahasiswa itu memang diwajibkan. Kalau di sini kita lihat ini kan terbatas kan, terbatas. Jadi Mm-mm. daftar hadir, mahasiswa itu bisa mengisi daftar hadir jika mahasiswa sudah mengikuti kegiatan sinkron. Sama halnya juga dengan refleksi pembelajaran. Itu bisa diakses oleh mahasiswa jika mereka sudah melaksanakan proses mengikuti kegiatan sinkron. UTS dan UAS-nya pun juga sudah kita desain dalam 2 bentuk. 2 bentuk ini semuanya asinkronus ya sebenarnya. Jadi Mm. ada penugasan itu, dan ada di sini pakai ini apa multiple choice. Jadi ada kuis lah begitu, ada multiple choice. Jadi salah satu bisa digunakan oleh dosen. Untuk menggunakan keduanya saya rasa nggak mungkin karena memang mungkin berat bagi mahasiswa. Misalnya dosen itu eh, kalau di IF ya misalnya membuat kode apa gitu mungkin ya bisa dimasukkan di sini. Artinya kan bisa di apa itu? Misalnya role modelnya seperti apa untuk diunggah di sini dan lain sebagainya. Itu masih memungkinkan. Sedangkan untuk ini adalah apa namanya multiple choice saja seperti bagaimana kalau kita ujian. Kemudian kalau ujian akhir juga begitu. Dan daftar hadir di sini kita tidak batasi karena memang saya masih berpikir kalau dua-duanya dibatasi gitu. Iya sementara ini masih pilihan. Sedangkan ini juga sama dengan yang UTS. Artinya kalau misalnya kita menggunakan dosen memilih yang ini, berarti itu sudah terhitung, ya terukur secara otomatis. Sedangkan kalau ini masih manual, manualnya juga nggak pakai Excel tapi tersistem. Maksud saya itu Pak Brokon. Jadi sebenarnya secara sistem sih kita udah siap, tapi sistemnya di sistem e-learning. Sementara di Benar, luar benar. e-learning itu kita belum terintegrasi dengan misalnya dengan SIMPT. Juga masih proses juga. Ya, mungkin ke depan harapannya memang bisa sih kalau kalau kita mau mengintegrasikan itu. Katanya Pak Huda. Katanya Pak Ainul tadi kan sistem kita belum siap Pak. Sistem maksudnya itu sistem yang mana gitu. Apakah sistem pembelajaran kita? Kalau sistem pembelajaran kita sebenarnya udah 90%. Hanya saja mungkin sistem pendukung dari pembelajaran itu sendiri yang belum optimal ya karena memang ada beberapa memang tuntutan IQ cukup tinggi ya IKA itu cukup tinggi misalnya melibatkan teknologi dan informasi dalam proses dan ya mau gimana lagi memang kondisinya seperti itu. Nah, tinggal menyiapkan bagaimana sumber daya manusia kita itu untuk bisa beradaptasi dengan cepat kaitannya dengan tuntutan-tuntutan terutama di tuntutan IKU. Itu sih menurut saya, Pak. Oke, siap, siap. Oke. Kalau learningnya mungkin bisa itu, Pak. Kalau tapi yang dimaksud sistem itu sistem pengukuran anunya sebetulnya. Pengukuran CPL itu dengan CPMK-nya. Oh iya itu. Itu ini saya tunjukkan sempat di foto oleh Pak Enul ya. Nah, nah ini Ini Pak. Pak Inul Itu moto yang mana, Pak? moto dua-duanya, Pak. Oh gitu. Ya 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 ya. Moto Nggak Prof supaya saya Aulia nggak supaya saya nggak supaya saya nggak salah fokus. sama sistem. Nah, untuk kenang-kenangan katanya beliau. Tuh.
Jadi di UTS itu sebenarnya kalau e-learning tetap jalan, Pak Jus, jalan. Tapi untuk mengukur CPL itu dengan sinkronisasi CPL dengan CPMK, ITS sudah punya namanya My ITS Academy. Nah, Pak Itu Enul kita sudah. nggak punya. Nah, Pak Enul sudah merekam itu sebetulnya, sudah merekam. Oh, begini alurnya, gitu ya. Asik itu. Nah, jadi masing-masing prodi itu punya begini, Pak. Punya daftar kurikulumnya, CPL-nya. Ini CPL prodi. Ada antara keterkaitan CPL dengan CPMK-nya. Ada mata kuliah, nanti menu mata kuliah. Nah, di mata kuliah ini masing-masing di sini ada penilaian. Jadi masing-masing mahasiswa itu juga menilai. Dia menilai ketercapaian apa? Ketika di asesmen dinilai begitu Pak Jus, misalkan ada beberapa evaluasi, dia langsung di-generate, dihubungkan. Kira-kira berapa ketercapaian antara CPL dengan CPMK-nya. Nanti akan muncul. Kalau ITS kan sudah mengadopsi CPL, Pak, basisnya. Basis evaluasi CPL. Jadi CPMK yang dimiliki oleh mata kuliah itu, ini mendukung CPL berapa, itu akan sinkron. CPMK-nya ada 5 misalkan, CPL-nya ada 3. Nah, di masing-masing CPL ini nanti akan muncul berapa bobotnya begitu. Nah, sehingga ketahuan bahwa dia sudah tidak menggunakan UTS UAS lagi, tapi menggunakan sesuai CPL dan CPMK-nya itu. Dia akan di-generate oleh sistem ini, Pak, oleh sistem ini. Sehingga ketahuan, oh CPL si apa mahasiswa ini di CPMK ini berapa gitu. Lewat sistem ini, My ETS Academy begitu. Nah, sempat berpikir karena ETS itu mengadopsi SSO ya Pak Nul ya, banyak Iya, Pak. aplikasi satu satu user ya, satu password begitu ya. Sehingga ketika dia masuk ada menu banyak aplikasi, ketika diklik dia sudah bisa login sesuai dengan itu. Kalau Pak Buja kan menerapkannya sementara kan apa Pak Nul? One app ya. Iya, Jadi One App. One app, satu aplikasi masuk begitu eh, dan itu masih masih harus dibuat secara besaran. Tapi kalau tes bangun-bangun dulu kecil, di generate gitu jadi satu. Nah, jadi yang dimaksud sistem tadi Pak Cus sebetulnya ini sistem yang untuk mengukur ini Pak Cus, My Test Academic itu. Nah, di sini sudah per masing-masing prodi bisa memantau dosennya begitu. Mereka sudah ngisi enggak, sudah ini enggak dan semacamnya. Itu yang dimaksud tadi. Kalau e-learning tetap jalan sebagai media pembelajaran. Mungkin ke depannya, maksud saya tindak lanjutnya sudah mulai eh, berpikir ke sana. Maksudnya pengembangan yang bisa kita adopsi lah kira-kira, biarpun tidak 100% begitu. Kita sesuaikan dengan lokal wisdom kita lah kira-kira. Mungkin ini lagi tambahan, Pak. Kalau di ETS tuh kemarin tuh, Pak, penilaiannya fleksibel gitu, Pak. Fleksibel Dan ini betul. tidak harus ada UTS dan UAS. Bahkan penghitungannya ada dua sisi. Sisi yang pertama itu nilai dikeluarkan tergantung dengan jumlah CMK, Pak ya. CMK. Jadi CMK satu nilai. Jadi kalau CMK-nya ada 10, ada 8, maka itu akan keluar 8 nilai. 8 nilai dan itu bobotnya beda-beda. Itu yang pertama. Yang kedua, nilainya itu tidak menggunakan CMK tapi fleksibel. Jadi Evaluasi. dosen itu bisa memberikan penilaian minimal 4, ya. Minimal 4 dalam satu semester gitu, Pak. Maksimal itu 8 gitu, Pak. Kalau nggak salah kayak gitu, Pak Furkon ya. Ya betul. Ya, jadi sudah tidak ikut sama tidak ada namanya UTS sama UAS kemarin tuh. Aduh. Ya, kan tapi bisa milih sebetulnya ya. Iya, Ada bisa yang memilih, dosen Pak. Iya, Pak. belum mau berpindah dengan skema itu boleh diakomodir Iya, sistem. masih bisa memaksakan itu, Pak. Ya, Memaksakan itu tetap penghitungannya tetap kita umpamakan bahwa itu adalah hasil dari CMK, bisa juga gitu kemarin, Pak ya. Itu, Pak, agak harus kalau saya dari dunia TI mungkin melihatnya ada itu apa? Pengalian program itu, Pak. Ya, Ada kemarin yang perlu itu dibongkar itu, Pak. ITS itu bobot nilai diukur berdasarkan CPMK ya, Pak. iya Pak, CPMK. Ini Pak, saya tunjukkan ya. Ini ada di implementasi Pak. Bentar ya. Karena di Saya- kita yang basisnya UBE ini nanti ke depan berbasis sub CPMK.
Ini Pak Jus. Nah, ini Pak Jus. Penilaian CPL per mahasiswa, penilaian CPMK per mahasiswa. Jadi ada dua Pak Jus. Ada penilaian CPL per mahasiswa, ada penilaian CPMK per mahasiswa. Gitu. Nah, sehingga nanti di total berapa? Misalkan si Ini mahasiswa ini satu mata kuliah ya, Pak? satu mata kuliah, satu Gini mata Pak kuliah. Jus. Itu. Nah, Oh iya, 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 iya. jadi ada yang Bisa sih. berbasis CPL, Pak Jus, ada yang berbasis CPMK. Jadi misalkan CPMK-nya apa saja yang dibebankan kepada mata kuliah, CPL-nya Ya, apa saja misalkan. Nanti akan diisi oleh masing-masing dosennya. ya. Penilaian CPMK per mahasiswa, berarti kita punya 5 CPMK, maka nanti di CPMK-nya diturunkan dalam bentuk asesmen Pak Jus tadi, rencana asesmen dan Ya. evaluasi dan rencana tugas itu. Jadi nanti dimasukkan, nah, sehingga totalnya ketahuan. Gitu ya. Dan di sana wajib, kalau mewajibkan untuk memberikan misalkan refleksi diri lah seperti tadi itu. Jadi Ya. kalau semuanya tidak ngisi, tidak muncul katanya nilainya. Iya betul. Ya. Dan ada kunci mengunci begitulah. Ya. Harusnya Ini, begitu. ya Agar bisa jadi wajib memang harus begitu. betul. Ini Pak nanti. Udah boleh ngotas ini. Kira-kira contohnya begini begitu kemarin. Ya ini. Ya ini yang CPMK Pak Jus. CPL maksud saya. 5 CPL dibebankan pada MK. Misalkan saya mengampu mata kuliah apa, ternyata di sana dibebankan 5 CPL. Termasuk yang CPL tadi, sikap, kemampuan umum itu Pak Jus. Nah, nanti masukkan. Ya ini 5, CPL 3, CPL 4, CPL ini begitu. Masukkan. Nah, ini kan berbobot Pak Jus. Kan masing-masing punya bobot. Bobot nanti nilainya dikonversi by system tadi. Sistem. Nah, kira gitu. Harus segera buat Pak di situ sistemnya gitu. Kenapa Pak? Ya, Yang jelas. Kenapa Pak? Harus segera buat sistemnya itu. Oh kalau di- sistem itu bukan di kita Pak. ya, konsepnya nanti, Nah konsepnya. kalau konsep boleh lah. Dan salah Pak Nanti Idil. Dan salah Pak Idil. Ada kan katanya nunggu PDSI lah. Hmm. ini Pak Jus kemarin itu Gimana gimana penilaian. gimana? Ini kan yang kalau ini hitungan-hitungan Excel-nya sebetulnya. CPL yang dibebankan misalkan udah berapa, Hmm. kemudian nanti dihitung. Nah, ini kemarin yang Pak Jus yang di 1 MK, ini kan di kurikulum ya. CPL-nya nanti eh, ada yang 1 MK itu CPL ini 100%. Ada yang MK2 dibagi-bagi. Misalkan CPL 1 70 ya. Tapi jumlahnya harus 100% di total bawahnya. Contoh Ke misalkan atas. ITS. Coba ke atas Pak ke atas. Oh, Nah ke yang atas itu. ini Pak, CPL yang dibebankan. MK sama CPL-nya. Kan ada masing-masing kurikulum Pak Jus. Ya. Ya, misalkan MK1, misalkan Prodi Informatika, MK1, dia dapat CPL apa? CPL 1 misalkan. Kan ada pemetaan Pak Jus kan ya? Ya. Pemetaan CPMK, CPL ke MK. Kan ada ya Pak Jus ya? Hmm. Ya. Kemudian kalau sudah dibebankan CPL itu ke MK, baru kemudian ke Pak Jus, ke masing-masing MK. Mata kuliah ini ada berapa SKS, kemudian bobotnya berapa untuk menghitung semuanya itu. Nah, diberikan bobot misalkan. Oh, MK1 ini 100% CPL 1 yang terkait dengan sikap, misalkan mungkin mata kuliah agama atau apa begitu. Ya, monggo. Ya, Bentar Pak, bentar Pak, bentar Pak. oke. Saya berpikir tentang kenapa bobotnya bisa 70 untuk mata kuliah kedua. Dipecah-pecah Pak Jus. Ini Bukan, enggak. dipecah-pecah. Ini di sini ada penghitungannya. Jadi setiap CPL itu mempunyai bobot, jumlah CPL Oh iya. J sama dengan sigma NI kali KI CPL. NI sama dengan SKS setiap mata kuliah, oke. KI bobot setiap CPL ke J terhadap MK ke I. Mm-mm. Dikirim ke saya aja Pak Burkon. Ya, saya kirim semua materi. Oke. Jadi intinya begini Pak Jus, saya jelaskan semampu saya, begitu ya. Jadi 1 MK itu ada CPL bobot-bobotnya Pak, dipecah-pecah. Ada yang 100%, ada yang dipecah, tapi mendaftar ini harus 100. Yang di sini totalnya harus Ya. 100. Yang di bawah ini dikalikan Pak. Berapa SKS kalikan bobotnya 100. 4 SKS kalikan 70, dapat sekian. 4 kalikan 10 dapat 40. Bisa dipahami ya Pak Jus ya? Nah, Iya lanjut. totalnya ke samping sini bobot SKS-nya, bobot kali SKS. Hmm. Nah, kemudian setelah itu
dijumlahkan ke bawah. Ya, ke bawah dalam artian yang di CPL 1 berapa bobotnya, kemudian CPL 2 berapa. Yang ini juga sama di apa di ratio lah kira-kira begitu ya. Di ratio CPL terhadap keseluruhan lulusan. Ini mengukur Pak Jus, lulusan nanti. Mengukur lulusan dalam artian 4 tahun kira-kira berapa. Kan mengakomodir semua, tidak mengakomodir satu mata kuliah gitu ya. Ini di dokumen kurikulum begitu. Sehingga untuk mengetahui bahwa lulusan kita itu sesuai dengan CPL, itu nanti 4 tahun berjalan, nanti diukur begitu ya. Nah, berapa persen? Nah, kira-kira berapa? Nah, ini penentuan bobot. Nah, penentuan bobotnya, nah, kira-kira dari apa total tadi itu baru nanti ditentukan bobotnya. CPL 1 bobotnya sekian, CPL 2 bobotnya sekian begitu. Sehingga ketahuan berapa CPL 1 sampai 8 kan ya, sampai ini 12 sampai 12. Per masing-masing CPL itu punya bobot-bobot masing-masing. Nah, kemudian ini sudah masuk penilaian Pak Jus. Penilaian kan tadi. Penilaian itu bisa tugas, bisa kuis 1, ini dan semacamnya. Penilaian dan evaluasi CPL, CPMK, sub CPMK pada mata kuliah tertentu. Ya, mata kuliah itu apa? Mata kuliah metode penelitian gitu. Sehingga MK itu harus mengakomodir di kurikulum itu sudah ketemu CPL-nya dan dikaitkan dengan CPMK-nya gitu ya. Jadi nanti CPL 1 berapa persen mata kuliah. Contoh mata kuliah ini berarti dapat CPL 2, CPL 4, CPL 6. Bobotnya 60, CPL 2-nya, CPL 4-nya 30, CPL 6-nya 10. Nah, nanti disinkronkan dengan CPMK-nya. Oh, ada CPMK 2, CPMK 4, CPMK 3 dan lain-lain. Nah, sebetulnya tetap sama sebetulnya. Ada evaluasi tengah UTS. semester, ada Ya, ada evaluasi UTS, ada UAS. semester. Ya, tetap sama. Cuma nanti itu evaluasinya tidak harus saklek begitu, bisa menyesuaikan lah kira-kira. Ya, sesuaikan. Nah, baru nanti dihitung portofolio penilaian CPL pada MK. Ini studi kasus begitu ya. Minggu pertama ini mengakomodir CPL yang kedua 1 sampai 4. CPMK 2, sub CPMK-nya ada 1 2. Indikatornya apa? Tugas-tugasnya apa yang dimunculkan? Bobotnya diberikan. Ya, sekian 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 sekian. Bobot sub CPMK. Nilai mahasiswa nanti diperoleh sekian. Nah, nanti Pak Cus biar tidak pusing, saya berikan materinya diskusikan dengan teman-teman LPIP. Kalau saya juga ikut pusing gitu. Cuman saya menjabarkan yang saya ketahui saja ketika di workshop itu. Nah, UTS tetap ada sebetulnya. Ada sesuai dengan pembobotannya lah kira-kira begitu. Nah, baru nanti muncul ketercapaian CPMK. Muncul sudah mata kuliah ini, mahasiswa ini bobotnya nilainya berapa dari CPL yang sudah ditetapkan tadi Pak Jus. Ada 3 CPL misalkan. Ini dapat sekian, sekian, sekian kan ini pembobotan juga Pak Jus. Nilainya sekian. Nilai sekian. Nah, sampai dengan menghitung yang terakhir ya tadi ya. Nah, sampai muncul sistem ini by system sebetulnya Pak Jus. Sudah by system sudah begini jadinya. Kalau tadi cara mengukurnya kira-kira. Nah, ini CPL penilaian CPL per mahasiswa, ini penilaian CPMK per mahasiswa. Jadi kalau ada misalkan ada 5 CPL, kalau ini by CPMK-nya. Oh iya, bisa Pak. Bisa Bisa. lah. Iya bisa. Enggak, saya berpikir tentang bagaimana menerapkan ini di Ununja. Sementara kan rencananya memang hari Kamis besok itu kalau kita melihat dari template punya kita, template TPS, itu sebenarnya kita sudah mengukur itu. Hanya saja kan teknik pengukurannya nggak berbeda. Kalau mereka di ITS itu mereka pakai CPL, kemudian diturunkan menjadi CPMK, kemudian diturunkan lagi. Itu sebenarnya nggak terdetek sampai sub CPMK. Sementara di kita itu malah ngukurnya mulai dari hal yang terkecil yaitu sub CPMK. Sini yang ini ya berarti ya. Ini ya. Kita mengukurnya di sini. Jadi sebenarnya bisa juga nanti dari beberapa sub CPMK itu kan jelas sub CPMK itu ya sub CPMK itu juga lahir dari CPMK dan CPMK itu juga lahir dari CPL. Jadi bisa saya diintegrasikan nanti
misalnya satu mahasiswa mengikuti beberapa mata kuliah, dari beberapa mata kuliah itu kan memiliki CPL. Oh, bisa juga, Pak, sebenarnya. Bisa, karena memang mata kuliah itu kan nanti dibebankan Mm-mm. CPL-nya, Pak ya. Iya. Satu MK-nya itu. Ini nih Untuk Pak Furkon, saya share ya, monggo. yang RPS yang sedang saya udah-atik tadi malam. Nah, di sini Pak Furkon, sebenarnya kan memang ini saya dapat dari Prodi CPL-nya. Jadi ini mata kuliah statistik pendidikan, kemudian saya mendapatkan berapa nih? 5 CPL, ada S3, P12, P13, KU3, KK8. Kemudian coba saya breakdown itu menjadi CPMK, menjadi 3 CPMK. Di mana CPMK pertama itu merupakan integrasi dari P12, CPL P12 dan PPL P13. Sedangkan CPMK 2 itu merupakan dari turunan dari KU3. Kemudian CPMK 3 itu turunan dari KK8 ini mampu menerapkan dan seterusnya dengan S3 capnya yang nomor 3. Maka dari CPMK itu lahirlah sub CPMK. Alur ini saya susun berdasarkan analisis instruksional. Jadi lahirlah 11 sub CPMK. Untuk mengidentifikasi keterkaitan antara sub CPMK ini dengan CPL, nah ini. Jadi ada matrik apa namanya? Matrik korelasi ya antara sub CPMK dengan CPL. Di mana CPMK 1 itu merupakan integrasi dari penggabungan dari P12 dan P13. Karena isinya di sini adalah 2, totalnya 2. Sama ini yang bawah sebenarnya. Terus kemudian ya sampai di sini ini ada rata-rata total sebenarnya belum saya hitung. Total keseluruhan dari itu adalah 19. Maka sub CPMK 1 itu punya bobot 10,5. Diperoleh dari 2 dibagi total ini 19, maka 10,5. Kalau ini karena sama-sama 2, 10,5 dan hingga ke bawah itu bisa 100%. Ya. Kalau ITS saya melihatnya tadi memang dari yang besar dikecilkan. Sementara kalau di kita itu dari sub CPMK-nya itu sudah kita hitung bobot. Hingga nanti di RPS itu muncul semacam ini. Nah, ada 10,5 yang yang diperoleh dari penilaian berupa penskoran, berupa tekniknya menggunakan ringkasan materi dan kuis 1. Kemudian di sini juga begitu, ada luring dan daringnya, kemudian dan lain sebagainya itulah. Jadi nanti ini di sini ada skornya Pak, 10,5, 10. Jika tercapai maka ini satu mahasiswa dia dapat 10,5 dari CPMK P12 dan P13. P12 dan berarti di ini ya. P12 dan CPMK 1 dia dapat 10,5. Terus dibutuhkan terus. Nah, ini sistem ini sebenarnya yang supaya nggak ngitung pakai Excel sebenarnya. Hingga nanti karena CPMK 1 lahir dari P12 dan P13, maka di sini P12 dan 13 mahasiswa yang bersangkutan dapat 10,5, 10,5. Terus itu dihitung sampai kan P12 ini dan P13 ini tidak hanya ada di statistik pendidikan, bisa jadi ada di mata kuliah lain. Ada di FK lain, betul. Iya, ada di mata kuliah. Nah, nanti bisa terhubung ke situ. Jadi bisa jadi nanti ini bukan 10,5 di mata kuliah lain. Bisa saja hanya 5,2 bisa jadi. Bisa saja 3,7 misalnya bisa. Nah, hasil dari rata-rata itu maka kelihatan seperti yang disampaikan Pak Samsul kemarin waktu kita laksanakan itu loh Pak, pemutahiran kurikulum, pelatihan pemutahiran kurikulum. Pak Samsul menyampaikan metode pengukuran PPL, PPMK, dan PPMK. Hanya saja tidak jelaskan secara secara mendetail. Paling tidak kita bisa menangkap bahwa memang diperlukan sistem untuk mengukur. Karena nggak mungkin kalau sedemikian banyaknya itu. Gitu sih kesiapan dengan sistem itu yang disampaikan Pak Ainul Yakin mungkin itu.
Siap, siap. Oke. Oke, saya kira begitu kira-kira Pak Cus. Mungkin nanti saya coba share materinya. Dengan bisa pelajari dengan rekan-rekan untuk mengadopsi sistem yang sesuai dengan kita lah, kira-kira begitu ya. Walaupun tidak sama ya, memang sesuai Iya dengan betul. Tapi paling tidak kita bisa nolak, Pak. Kita paling tidak bisa ya dari ITS itu bisa jadi inspirasi kita bahwa bagaimana sih cara kita menghitung atau mengukur capaian pembelajaran. ya. Oke. Terus gimana nih Pak? Apa tindak lanjut dari kita ini? Tidak lanjutnya sebetulnya kalau di luaran kedua itu kita diminta untuk membuat ini sebetulnya. Buat ini ya saya tunjukkan. Kalau yang pertama, workshop pertama luarannya kurikulum CPL, pemetaan CPL dengan CPMK. Itu prodi ya, prodi khusus informatika. Kalau yang luaran workshop kedua, betulnya menyusun project action plan aja sebetulnya untuk yang workshop kedua gitu ya. Mungkin nanti diimplementasikan mewujudkan kalau goal itu ranahnya universitas, kalau objektif ini UPPS, kalau outcome berarti prodi. Nah, kalau yang berbasis outcome berarti kita tinggal milih saja, sebetulnya milih. Kita mau yang universitas, UPPS atau prodi. Jadi kalau prodi lebih pada outcome-nya, wujudkan outcome untuk implementasi OB-nya gitu. Kemudian nanti ada template-nya sebetulnya. Ini yang minta diisi sebetulnya. Badan apa yang dituju, kemudian titel project-nya apa, begitu ya, tujuannya, lini waktunya. Kita memproyeksikan bahwa audit plan untuk prodi ini mau ke akreditasi internasional apa. Sebenarnya kan yang terkaitan dengan yang tadi Pak Jus, yang dengan apa kurikulum, mungkin rencana tindak lanjutnya ya kita bisa mengadopsi yang kita adopsi saja sementara waktu begitu ya. Apa yang mungkin bisa kita ukur, kemudian memastikan bahwa kurikulum di masing-masing prodi itu sudah punya standar yang baku, misalkan itu dulu. Yang kalau apa dengan adanya mungkin asesmen, self assessment itu memastikan itu tadi. Kemudian kita tidak bisa memastikan bahwa keterjalannya OB itu kan berjalan secara ini ya secepat begitu. Nah mungkin dengan berjalannya waktu kan kita sudah mulai menerapkan tadi ya kan sebenarnya kurikulum itu utuh Pak Jus sebetulnya tidak Betul. hanya apa sebaran-sebaran mata kuliah begitu. Nah dari kurikulum itu sebenarnya kan ada RPS. Kemudian kalau sudah ada RPS kan tinggal dosen menurunkan membreakdown kepada tadi apa RAE, ada RT, ada portofolio. Itu mungkin yang bisa kita pastikan. Nanti minimal kurikulum prodinya dulu yang kita standarisasi begitu ya, sudah berbasis OBE begitu. Nah, baru kemudian nanti masing-masing di UPPS atau prodi itu bisa mengembangkan tentunya RAT-nya, RT dan yang lainnya. Mungkin salah satu tindakannya kita sudah mulai berpikir ke by system untuk pengukuran untuk ini apa pengukuran CPL-nya CPL dan CPMN. Sementara mungkin kita kalau sudah learning ya learning dulu kita maksimalkan gitu Pak Jus. Siap. Baik, baik, baik. Baik, saya kira itu mungkin Oke, siap Pak Purkon. Saya minta tolong yang itu dikirim Pak Purkon yang tadi pengukuran CPL, konsep pengukuran CPL. Siap. Kami kirimkan setelah ini ke Pak Jus sebagai kepala LPIP supaya nanti bisa. Siap. Ya coba kita hitung-hitung juga. Ya, baik, saya kira cukup ya Pak Inul ya. Pak Inul ada tambahan? Mungkin sedikit Pak tambahan Pak. Ya, enggak. Kalau saya pribadi Pak ya, Pak ya, saya lebih suka tetap menggunakan gayanya Pak Cus, tidak usah meskipun sudah bagus ada CMK penghitungannya jelas gitu Pak. Tapi tetap apa Pak istilahnya Pak ya? Yang dari ITS itu kita hanya menggunakan sebagian saja Pak, karena kita juga punya ciri khas kan Pak. Tentu UNUJA dan ITS tidak sama gitu intinya gitu Pak. Itu kalau menurut saya seperti itu. Sesuai dengan lokal wisdom ya, kita. Betul Pak. Ya, tapi ujung-ujungnya nanti kita tetap bisa menghitung CPL, tapi tetap menggunakan gayanya yang dituangkan oleh Pak Cus itu. Lebih menarik Pak, dan punya ciri khas sendiri, gitu kan Pak Cus? Itu mungkin Pak itu saya Pak. Udah cerdas Pak yakin ini. Anyong re. Jadi disambihan nih Pak. Iya gitu bukan. Ya? Dari Pak Idil itu sama Pak Bara. Oke, baik, siap. Siap. Baik, saya kira cukup ya Pak Cus dan siap. lain. Siap Pak Kepala. Banyak ini.
Rodi kayak nggak bisa dihubungi Pak, Pak Abu, Pak Inul. Ada kegiatan tah kayaknya. Mungkin nanti itu Pak rekamannya kirim Pak. Oh ya udah, ya udah. Iya. Baik, saya kira demikian rekan-rekan, Bapak Ibu. Terima kasih dalam kegiatan diseminasi workshop. Eh, Mungkin ini menjadi awal untuk pembiasaan barangkali ya. Jadi kalau ada praktek baik di luar mungkin disosialisasikan. Biarpun mungkin tidak 100% saya kira. Penangkapannya begitu. Baik, saya kira demikian. Terima kasih Pak Cus. Siap. Yang lain, saya akhiri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi